Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Repruters? Kembali lagi kita di acara Ngomel, ngobrol bari menang ilmu ya. Kita udah memasuki ke episode ketiga ya, hari ketiga. Ya, semoga ya pada sehat semua dan pada masih bertahan masih pada saum ya semua ya. Ya, sebelum kita sambil nunggu nih Kang Fahmi, Ustadz Fahminya lagi di jalan ya. Kita mau memberi tahu dulu pemenang ya, pemenang yang kuis kemarin. Untuk pemenang pertanyaan terbaik jatuh pada akun Yulia Agustina. Jadi pertanyaannya apa Kang nih? Kang Opi? Tadi teh. Kok tadi? Oh iya, yang pertanyaan yang kemarin hari Sabtu pemenangnya adalah Yulia Agustina. Yang di situ tuh orang-orang yang tidak mengerjakan puasa. Orang-orang yang bukan itu kan, kalau itu pertanyaan. Ini yang pertanyaan yang terbaik gitu. Pertanyaan yang terbaik gitu. Jadi dilihat aja lah, dilihat lagi. Yang pasti jatuh pada Yulia Agustina. Dan kemudian untuk yang kuis itu jatuh pada Nopi Tri Rismawati. Jadi jawab pertanyaannya adalah, dalam kondisi apa manusia tidak diwajibkan untuk berpuasa? Untuk Nopi. Ini jawabannya komplit ya. Mantap. Plus ininya juga pakai Arabnya juga. Ya mungkin gimana nih Ustadz Fahmi, kemana nih Ustadz? Udah datang katanya Kang Ustadz? Masih di jalan. Masih di jalan. Ya sebelum sambil nunggu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh baru datang nih. Punten telat. Ya. Maklum kebelet pipis. Di mana ya Ustadz? Beredar dong. Hidup adalah beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fruiters sedunia, apa kabar? Baik. Asik. Semoga pada baik ya saja, pada sehat. Amin. Ya. Itu nih, Ustadz tadi baru ini kita umumkan pemenangnya kemarin. Ya, Sudah ada pemenangnya? udah ada. Alhamdulillah. Tapi kalau pertanyaannya, apakah mereka sudah pada cuci baju apa belum? Nah, itu Ini kan bulan suci. Ini bulan suci. bulan suci ya. Jangankan jiwa, baju juga harus dicuci. Cuci di Food Laundry. Biar gining, biar gining. Wanginya juga wangi buah-buahan. Buah-buahan, fruit. Fruit. Oke, Ya. baik. Jadi jangan lupa juga ya para fruiters yang mau mencuci baju, celana, CD, jeroan, segala. Karpet. Pek sebeungeut oge pek bae di mah langsung jadi sarareungit. Seseh Sebeungeut di Fruit Laundry halal. Jadi bisa datang ke outlet. Kabayang muter tina mesin cuci. Tapi jadi bersih. Jadi bersih. Bersih suci teu kudu puasa. Asal dek suka mesin cuci. Jadi ini saat ada beberapa outlet nih. Oke. Oh gitu. Ada di Antapani Lama ada. Di Antapani ada Fruit Laundry. Oke, jadi kalau teman-teman yang ada di daerah Antapani, ada di Jalan Antapani Lama, nomor berapa? Di Setra Dago. Depan Setra Dago. Depan Setra Dago. Oke, jadi kalau yang teman-teman wilayah sana malas nyuci, nggak ada pembokat, gak ada gini-gini, udah datang aja. Bisa ditelepon nggak itu teh? Bisa ditelepon nggak sih? Bisa. Oke, tinggal catat nomor teleponnya, nanti ada yang ngejemput. Ada nomor teleponnya. Yang di daerah Antapani Lama, daerah apa tadi teh? Komplek apa? Setra Dago. Nih ada nomor teleponnya ya. Telepon aja. Kamu nggak usah repot-repot karena kan nggak boleh nyuci di dalam rumah sekarang mah, nggak boleh. Jadi Nyucinya harus ke Fruit Laundry. Telepon aja, nanti dia ada pick up delivery ya, bisa ya. Antar jemput. Itu satu, ada lagi di mana lagi? Kemudian kalau rumahnya di daerah Jumbrung ya dia, Pasir Impun. Oke, daerah Pasir Impun, Suryalaya,
Ya, Surya lah ya tama tuh suka miskin. Suka miskin, cahem. Suka miskin, cahem ya. Oke, Daerah-daerah. daerah-daerah sana tinggal telepon nomor Ada teleponnya juga, di sini ada juga. ya. Ada nanti nomor teleponnya, telepon. Mang, panggil seukeun calana jero 5. Ah, oke dibawakeun ya. Telepon lagi. Di mana ini masih dekat Yomart mana ya? Yomat Pasir Impun. Yomart Pasir Impun. Oke. Justru dibalik, Yomat yang deket Fruit Laundry. Ini kalau nanti orang-orang nanya Yomart mana? Eta nu deket Fruit Laundry. Nah, gitu. Iya, gitu. Nah, kemudian ada juga di Cijambe. Cijambe Di itu Cijambe. masih daerah Masih Jumberung ya. daerah Jumberung. Oke, ke daerah Cijambe, daerah-daerah Cijambe sana Jumberung kayak kalau setik gitu tah. Kalang itu tinggal sajengkal deui. Telepon nih, nomor teleponnya ada ya. Nah, iya. Ada outlet food laundry. Jadi biar baju-baju kamu wangi, tidak bau heos gitu ya. Tapi pengen baunya bau-bau bubuhan, nah, cucinya di Fruit Laundry. Dan terakhir ada juga ini franchise kalau ini. Ada franchise-nya? Ada franchise Oke, juga. jadi bisa teman-teman, saudara-saudara yang mau bergerak di bidang usaha, tinggal sila ipis di imah, tapi bukan tempat usaha, bisa nge-franchise Fruit Laundry. Nanti kalau pengen franchise, usaha franchise-nya di Fruit Laundry, kontak nomor telepon ini. Oke? Nih. Di bawah. Nih ada panjang sih nomor telepon gitu. Oh. Ngantri. Ujung ke ujung. Gitu. Ya, lihat nih kalau mau berminat untuk franchise di Fruit Laundry ini ada teleponnya. Oke, hubungi aja. Bejakeun we balada aing gitu. Aing sawe. Paturan aing. Gitu. Dan mungkin ada franchise ada juga di Yang di mana aja tuh? daerah di Cigending ya. Cigending. Daerah Cigending. Daerah Oke. Jadi yang teman-teman yang daerah Cigending juga, Cigending dan DST dan sekitarnya. Sekitarnya. Nih ada nomor telepon franchise Fruit Laundry baby. Oke, di Iya. sini ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir baju bararaseuh jeung bararau jeung can setrika. Kontak saja Fruit Laundry. Mau yang di Cigending, mau di Antapani, mau di mana sampai ke akhirat juga insya Allah nggak ada. Beda deh dia ceritanya. Beda deui. Nah, gitulah kalau misalnya ini jangan kemana-mana ya. Ini mah apa sih kalau mau nyuci mah ke Fruit Laundry aja. Nah, Ustaz sekarang kita ngobrolin apa nih Ustaz? Ngobrolin apa ya hari ini? Da obrolan mah mah leungit-leungit siga apa ya sekarang teh kayak tapi ada sih yang suka leungit itu teh. Dulu kan waktu masih kecil kalau zaman-zaman saacan lockdown banyak sok tarawehan. Mungkin daek. Kerdaeng. Mungkin Kerdaeng maka. daek banyak biasa we api-api. Aduh kemerkaan teh naon teh. Tapi aya oge saat zaman kecil dulu mah gini. Nganggo make sarung keluar di di masjid mah teh aya. Nah, ya nggak bisa. Jadi packaging unggul. Packaging-na. Seteran ini taraweh. Nah yang keren itu di taraweh itu selalu ada cerita Senah Capit. Senah Capit. Ini yang keren. Senah Capit itu jalan telapak apa? Lain telapak itu teh alas kaki Alas pisurgaeun. Pas ke pisurgaeun, Senah Capit teh lalowora. So jarang jelema nya ngahaja ini ka masjid make sendalna teh nu halus. Ngahajakeun jarang. Pasti rata-rata kebanyakan gitu rata-rata lebih memilih menggunakan Senah Capit. Padahal kan murah meriah. Anggaplah misalkan enak harga sabaraha tapi teh anggaplah 20.000 misalkannya. Tapi manehanana di rumahna masing-masing bisa jadi punya sendal atau sepatu yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi kalau giliran datang ke masjid mah kajian maksa kendilaan nu mahal teh diganti ku sendal Capit gitu kan. Kadang-kadang kan Sendal Capit teh emang dia ka mana? Ka masjid. Nah, gitu kan. Jadi itu packaging ke masjid. Packaging ke masjid teh Sendal Capit. Jadi Sendal lamun seteran sepatu pantofel eta mah mereka mana-mana rek kantor. Mereka kemana bisa Capit? Rek ka masjid. Tuh kan jadi seolah-olah masjid teh aduh identik dengan Sendal Capit. Gitu. Nah, mari kita bongkar-bongkar deh tentang Sendal Capit. Cung nu masih kena boga Sendal Capit. Boga kene klom. Boga kene klom tuh maneh. Klom teh dulu Sendal Capit. Dulu mah sangat familiar di setiap masjid itu di surau-surau ada klom. Oh, ti kayu teh nya Ya, tinu awi, tinu kai, nu aya make karet ban urutnya nih, gitu kan. Keren itu mah. Ngeunaheun eta mah make eta mah mun make sendal kelomnya. Terus orang gede kabak ngeunaheun pisan. Balageun.
Iya, kalau katanya. Pakai kelong. Nah ini yang menarik kan fenomena. Kita ngomongin fenomena-fenomena yang centil-centil aja lah gitu kayak sendal capit. Kenapa sih ke masjid selalu identik dengan sendal capit? Tidak dengan sendal yang mahal-mahal gitu. Nah ini barangkali yang harus kita kritisi, Satu sisi kita berterima kasih kepada sendal capit. Dan pertanyaannya hampir mirip dengan yang hari sebelumnya. Siapa penemu sendal capit? Cangkanya Iya. Siapa penemu sendal capit? Wah, siap. Padahal ini surga nih masalahnya. Orang Tasik ya apa? Orang Tasik, orang Ciawi. Mikoko. Siapa penemu Allah sih dari itu kan kadang-kadang kita lupa gitu kan. Jangan-jangan kita juga sehari-hari banyak menggunakan fasilitas Allah sehingga kita lupa Isa menciptakeun anak. Sehingga kita susah untuk bersyukur. Iya, betul. Gitu kan kadang-kadang hanya gara-gara kita tidak tahu ini siapa penciptanya. Nah paling tidak kan kita walaupun kita belinya anggaplah murah meriah 20 ribuan, tapi kan tetap berterima kasih kepada yang pernah menciptakannya, pernah membuatnya, pernah menjualnya sampai kepada ada pada kaki kita dipasang dipakai untuk kita untuk ibadah. Kita harus berterima kasih karena bisa jadi gara-gara sendal capit kita merasa nyaman dan tumaninah pergi ke masjid. Kenapa? Karena kalau pakai sendal atau sepatu nu maraha, nu aya salat kita husuk. Da bisa leungit teh. Palaur bisa nu maok wah. Kuduna misalkan rata-rata salat teh 5 menitan, 7 menitan, jadi 1 menit geus. Gara-gara sieun leungit sepatu jeung sendalna. Tapi amun pakai sendal capit, reugeuh. Nyantai we paling basa da beuri murah kali meuli deui kan gitu. Nah, kadang-kadang kita menyempelekan kepada suatu hal, tapi suatu hal itu justru yang menghantarkan kita kepada kebaikan yang luar biasa. Malahan lebih barokah ya. Pada akhirnya justru lebih mulia sendal capit ketimbang sendal anu di lain-lain yang berharga mahal jutaan. Merek-merek itu teh sekapeung gitu kan. Iya. Nah, tapi kan itu satu sisi. Namun sisi lain tentu ini akan menjadi pelajaran buat kita. Ini kan tidak ada asap, tidak ada api. Tidak ada sendal capit, tidak ada suku. Udah ada suku lo karena sendal capit. Jadi maksudnya kan ini kenapa orang lebih memilih menggunakan sendal capit ketimbang sepatu mahal, sendal mahal dan seterusnya. Satu sindrom, mun bawa ke masjid pastilah leungit, suka banyak hilang. Nah ini kenapa? Ini kan jadi pertanyaan kritis buat kita. Jadi akhirnya orang lebih memilih, kadang-kadang lebih baik nyeker sekalian daripada sendal capitnya juga hilang. Mending sekali 2 kali, mah tiap Jumat lagi tuh kan kesel. Tiap Jumat beli, seminggu sekali teh beli lah, buka duit, gitu kan? Nah akhirnya kan ini kan jadi pertanyaan buat kita. Kok kenapa selalu identik kehilangan itu ada di masjid? Ini siapa yang salah? Gitu kalau kita menanyakan yang salah. Kalau kita menanyakan yang benar, siapa yang benar ini? Tapi kan tara aya nu nanya nu kitu. Pasti nanyakeun teh saha nu salah. DKM deui, marbot deui. Pasang atuh CCTV, pasang anu, ngarah kayak kanyahoan nu maokna. Gitu kan ya. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan buat kita. Satu sisi kita harus belajar bersikap ihsan. Sementara dalam ajaran Islam itu bersikap ihsan itu kita melakukan sesuatu seolah-olah kalaupun kita tidak merasa Allah tidak melihat kita, tapi kita yakin Allah melihat kita. Nah, jangan-jangan orang yang suka ke masjid pun ketika dia menjadi sebutlah misalkan oknum yang nyokot sendal misalkan, jangan-jangan dia belum tahu tentang ihsan itu apa, bersikap ihsan itu seperti apa, gitu kan, sehingga seolah-olah asa baik-baik saja nah gara-gara ada cepusan tau gitu cenah ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Kan ngamalkeunna keren pisan. Artikeun katanya. Untung beungeut nanti diteuneun di mana. Teuneun beungeut goreng cokot beungeut alus. Yuhan caroplok di masjid hulu meureunnya. Kuduna kitu. Kita ekstrim sekalian gitu kan ya. Nah, ini kan kita satu sisi kita berterima kasih kepada sendal capit yang sudah menghantarkan kita kepada kebaikan dengan jalan ibadah kita ke masjid. Namun sisi lain ada jadi otokritik buat kita semua. Kok kenapa kita yang misalkan teman-teman yang masih yang suka sholat beribadah, tapi ketika justru dijadikan aji mumpung, balik ti beres sholat berjamaah teh ujug-ujug keluar ti heula dan yang anu hade teh. Bobo mah nama datang aja nyeker. Gitu.
Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu. Iya. Jangan sampai. Tapi kita harus bisa mengesankan masjid itu adalah tempat yang aman, nyaman. Kamu mau pakai apa aja tidak ada kehilangan. Iya. Nah ini yang berarti ini yang harus kita koreksi ibadah kita, gitu kan? Jangan sampai ibadah kita hanya semata-mata karena Allah saja. Iya. Maksud saya begini, ibadah memang harus semata-mata karena Allah. Tetapi implikasi dari kita meniatkan dan mengarahkan tindakan kita kepada Allah itu harus terpancar dalam keseharian kita, tindakan-tindakan keseharian. Atsarna itu. Ya harus membekas. Membekas. Gitu, harus membekas, gitu kan. Butuh sendal, ngomongnya itu butuh sendal kali ngomong. Nah kan kadang-kadang gitu kan ya. Nah akhirnya selalu ulah ke masjid eta sendal sok leungit. Oh. Ya, jadi masjid salah. Jadi yang masjid disalah deui keur we. Matak wajar mun jelema teu baratah di masjid. Tah, iya. Sendal leungit, helm leungit, motor leungit. Beungeut leungit. Nah, itu satu hal ya, dua hal itu ya, dua hal tentang sendal. Kita bisa bicara banyak tentang sandal. Yang lainnya apa ya? Bebarengan. Selalu bersama. Sendal mah selalu bebarengan. Sebab adalah satu keterangan dalam hadis itu, kalau kamu pakai sendal itu gak boleh sebelah. Kalau mau copot sekaligus. Sebab dalam keterangan hadis itu, saya poho deui bahasa Arabna, maklum saya orang Cijaura, salah satu poho deui bahasa Arabna. Jadi mun make sendal, sepatu tuh menang sabelah, kudu duanana. Harus dua-duanya. Harus duanana tuh menang gitu. Sunnah Rasul seperti itu. Harus pasang ya. Harus pasang, karena kenapa? Sendal capit aja diciptakan terpasang, masa kamu selengos? Aku sendal capit sih ae. Asa kasindir ya. Gitu. Sendal capit aja tercipta terpasang, bahkan Sunnah Rasul pun selalu mengajarkan untuk senantiasa menggunakan sepatu itu sepasang, sendal itu sepasang, nggak boleh sebelah-sebelah. Kalau mau lepas sekalian gitu kan. Betul, Jadi mau naik jomblo sejati sekalian. Mana itu? Siap deh. Namun beda warna aku males tadi. Beda warna teh naon, nu penting itu, nu penting sapasang. Karena hidup itu memang harus beda warna. Kalau pasang warna kayak mau hurung-hurung acan. Mau nyetrum macan. Asal judulnya sapasang. Gitu. Nah, itu bagaimana kita kemudian bisa belajar kepada sendal jepit yang sangat priceless ya, sangat mungkin dianggap murah bagi sebagian orang, sangat dianggap murah gitu kan. Tapi tidak murahan. Sendal jepit itu. Buktinya apa? Dibawanya ke tempat yang mulia, masjid. Kan Gitu bisa kan? lebih mulia ya. Lebih mulia ketimbang yang pakainya sendiri. Oh iya kan, bahkan ada satu keterangan kan, Bilal itu sendalnya sudah sampai ke, Oh iya. ya kan? Udah sampai ke surga. Terumpahnya aja udah kedengaran. Terumpahnya aja tuh kan, artinya ini filosofi sendal capit atau filosofi alas kaki itu saya melihatnya dari kasus Bilal. Bagaimana sosok Bilal bin Rabah itu kemudian terumpahnya sudah sampai ke, sudah terdengar ke pelataran surga. Berarti surga bisa ayahnya. Sudah. Saya. Ada keterangan dari situ Keterangan berarti saya udah ada. Kayak gitu. Nah, yang lainnya adalah apa ya? Apalagi silakan buka pertanyaan atau buka pertanyaan kalian bisa menanyakan, menanyakan kok ini ditanyaan. Tadi lihat nih. Oh ini Ustadz nih. Ustadz, nah ngobrolin soal sendal capit dan ini apa ini? Oh ini, Ustadz gimana cina kalau saya teh bingung ini kalau misalnya dipilih antara pacar dan sahabat, nah kumaha tah Ustadz? Pacar dan sahabat, kelenong hubungannya pacar sahabat jeung sendal capit. Geus saya pilih sendal capit murah meriah teu kudu dikakadan eta. Oh meureun kieu meureun. Ieu mah sigana. Gara-gara judulnya sendal capit, dia membayangkan sendal capit itu seperti sahabat. Seperti sepasang sahabat. Jadi yang sahabat itu bukan hanya kepompong aja, ya. Sendal capit juga sahabatan. Sama sendal capit. Sama gitu kan. Ya harus ya sekata gitu kan ya. Mun ulah kanan duanana bae ngeunaheun makena tuh. Nah jangan sesama sendal capit, tapi kalau kanan dua-duanya enggak enakeun makanya. Harus ada kanan dan kiri. Jadi sahabat juga ketika kita bersahabat ada yang suka yang main lebih dominan di plusnya, ada yang suka di minusnya, silih-silih mengisi, saling mengisi. Tidak harus ketika dia si sahabatnya itu adalah selalu plus, udah ngiluan plus mau balik.
Kalau dia lagi plus kita minus, kalau dia lagi minus kita main plus. Mainin gitu aja ritmenya. Jadi biar asik. Biar Gitu. ini karena plus jeung plus jadi minus saja. Mintasik. Jadi saran saya kalau dari teman-teman ketika masih bermasalah dengan persahabatan gitu. Jadi dalam bahasa Sunda mah ada istilah repok gitu kan. Ada saatnya kita mendengarkan, ada saatnya kita ngomong. Kalau ada orang yang lagi ngomong, dengerin aja dulu, jangan ikut ngomong. Cuma kadenge. Sanu ngadenge keunana. Gitu kan? Kalau ada orang yang mendengarkan, kita yang ngomongnya berarti. Cicing dua-duaan. Wah, cicing dua nana, emang siapa batu? Kayak gitu. Nah, itu untuk urusan bagaimana pemahaman tentang senacapit dihubungkan dengan apa tadi kan? Persahabatan. Jadilah senacapit. Karena senacapit bisa hidup jadi semakin irit. Iya, betul. Walau situasi sulit, tapi jangan pelit. Baik berbagi. Harus mau berbagi. Ya, walau dalam situasi sulit. Dan jangan lupa nyesel di Fruit Laundry biar wanginya seperti buah-buahan surgawi. Asik. Nih alamatnya di sini ya. Nih alamat nih. Di sini. Tinggal klik. Catat. Rasa naon Ustaz? Rasa naon? Mau rasa melon, mau rasa anggur, mau rasa cinta. Ada di sini semua ya. Ada di sini. Rasa yang pernah ada, San? Rasa yang pernah ada. Buah naga. Maksudnya naon? Buah naga. Yo, buah naga. Kersawam ya. Bulan puasa teh itu buah naga. Tapi buah naga surgawi. Eta insyaallah. Itu kan kalau di baunya orang saum tuh wangi surga ya saja. Enggak, Tetap bau. aduh. Tetapnya bau ya. Tetap ya bau gitu kan. Kok mau can gosok untu mah gitu kan. Anggarnya bau gitu. Surgawi belah mana? Itu mah sifatnya yang metafisis. Yang tidak tampak dan itu hanya bisa diyakini saja. Iya. Bau namanya anggarnya menyengat. Bau surga. Bau surga. Kok mau sahur atau jengki? Beki ya. Beki we hancur. Nah ini ada lagi nih, San. Ini pertanyaan kemarin yang belum terjawab. Ustadz, media yang paling kuat untuk mengingat sang kuasa dan mengingat dosa gimana? Media yang paling efektif. Mungkin cara. Carana, udah jangan kau yang di bejaan, udah. Wah ini gitu, gering sesok daik. Iya, sakit ya. Sakit itu lebih mudah ya. Makanya kemudian kenapa di ajaran Islam itu selalu menyarankan kita untuk selalu bersedia menengok orang yang sakit, walaupun kita tidak sakit. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita untuk mengingat, gitu. Sok anu sakit mah Allah tuh. Tar nyebut Allah ge kadang-kadang Allah. Ngan kadangnya jadi alah-alahan itu. Pada Allah gitu kan. Allah jadi untuk deket ke Allah nah deket ke penciptanya. Satu mah dengan sakit kita jadi lebih mudah ingat kepada Sang Pencipta. Kedua, dengan sakitnya kita mendapatkan kifarat dari Allah. Iya. Sebagai bentuk pelebur dosa. Jadi bersyukurlah kalau teman-teman lagi sedang sakit, bersyukur kalau menurut saya. Ada ini ya. Ada Insya Allah dosa-dosa jadi kifarat dosa berkurang. Iya. Gitu mudah-mudahan ya gitu. Jadi nggak usah diratapi sedemikian rupa lah, sakit juga sewajarnya aja. Secukupnya aja. Cukup sesendok teh. Gitu. Nah yang lainnya adalah nikmati sakitmu sebagaimana kau mampu menikmati hidupmu. Kan jadi akhirnya mau mati dalam keadaan tidak sakit, keadaan sakit tetap sumringah. Tetap senang ya. Tetap senang karena menyikapi hidupnya dengan senang, ngabalan terang. Selalu bahagia. Selalu bahagia karena bahagia itu dicipta gitu kan. Karena bahagia tuh diciptakan ya. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ojol-ojol aja gitu. Bukan ojol aja ya. harus di setting sedemikian rupa, di framing gitu. Itu pertanyaan. Jadi media yang paling ya medianya kalau ya paling tidak kalamanku saya gitu. Pas kegering masa garupa teh ingat tuh. Iya. Wah, buah-buah gesrek pae, wah buah-buah dan seterusnya gitu. Makanya kemudian selain ketika kita tengah di tempat musibah dengan sakit, mudah-mudahan itu jadi media efektif kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kalaupun kita sedang sehat walafiat,
kita bersedia menengok barangkali ada saudara atau teman kita yang sedang sakit. Iya. Karena itu juga akan menjadi reminder buat kita. Kita akan mengingat, gitu kan. Oh, kok mohonnya mau orang jadi gitunya, untung orang mah. Nah kan, Iya. ketika misalkan saya nengok, misalkan suatu ketika Fadil sakit terus aku nengok, terus kacir teh repuh bisa. Dia kunaon tepira ieu tab cenah dahar duren tapi jeung cangkangna jadi siga kieu. Atuh untung urang mah beukina jeroana unggul. Kan akhirnya untung kan ya, bersyukur, untung alhamdulillah. Nah, itu kan jadi media kita untuk mudah bersyukur gitu kan. Iya. Bersyukur. Jadi intinya media paling kuat apa? Kudu gering. Salah satunya sih itu mah. Salah satunya. Karena setiap orang kan tingkat kepekaannya berbeda-beda. Ada orang dengan cara seperti ini dia bisa sangat mudah mengingat. Iya. Ada dengan orang dengan cara seperti ini teingat-ingat keneh wae. Dengan cara seperti ini geus gering 10 tahun dianget teingat-ingat keneh wae aya gitu rupa-rupa. Itu mah kembali kepada kadar sensitivitas keimanan seseorang. Gitu. Cuman eta mah peda we gitu. Pengalaman si gue sih gitu geus diberi-gering ke kartinya. Biasanya kasih sakit dan musibahnya Ustaznya. Nah iya biasanya kayak gitu, sakit dan musibah biasanya gitu. Langsung Tapi kan ya. gitu oge, sakapung aya nu musibah justru dijadikan berkah. Bisa. Jadi ngahajakeun we tuluy banjir. Oh. Nah ngake undang bantuan kan orang teu kudu gawe. Oh iya. jadi apa sih? Komoditi. Proyekan. Jadi komoditi. Jangan salah di setiap ada orang yang kena musibah ada juga yang ngalah berkah tidinya nanya bener aji mumpung kadang ada. Tapi mudah-mudahan di antara kita ada yang kayak gitu. Orang Indonesia mah baik-baik saja. Barang Yang gitu. tidak baik mah orang Indonesia yang tidak baik. Nah. Iya betul. Nah, kemudian ini nih, ini nih Ustadz. Ini yang tadi katanya Ustadz, maksudnya gini, kalau misalnya kita dipilihkan dengan sahabat dan pacar, jadi kadang-kadang teh si pacarnya meureun Ustadz sok kamu mah sama sahabat kamu aja, sahabatnya kita mana mah bobogohan wae, gitu. Apa ya? Jadi mending sahabat, mending pacar. Mantan. Hah? Mending mantan narapidana. Ya, naonnya? Itu mah bukan pilihan ya Ustaz. Oh pilih itu mah deh. Dua-duanya harus berjalan berarti. Berjalan atuh da benernya kumaha jalan gua maneh we lah kumaha teh mah terserah. Aing mah maksana capek teh aing mah. Mau maneh gua bisa urusan maneh bertanya ke aing atuh. Mau maneh we lah teman geus skip teman maneh lah teman. Mau maneh we urusan maneh nanyakeun ka urang. Ya, Coba bagi-bagi. Nih belum ada nih Ustaz. Coba ini nih dari subscribe. Oh iya, jadi sebelum mengingatkan lagi untuk para fruiters, jangan lupa ya untuk Bikin pertanyaan apa? untuk subscribe. Oh iya, Subscribe jangan dulu lupa dong. subscribe Fruit Laundry TV. Iya, subscribe terus. Klik loncengnya juga. Klik loncengnya juga. Share juga bila Share perlu. juga. Share. Ya. Kemudian untuk pemenang kuis, jadi tetap kita ya kita nanti di Ya, ikuti Instagramnya Fruit Laundry, Fadil apa kamu? Akun Instagram kamu teh Fadil Pojani. Fadil, nah ada Di sini, nih, di sini, ada di Fadil, sini. ada Fahmi Rosihan juga ada gitu. Nah termasuk teman-teman kalau mau ngusulin bahan obrolan, tema silahkan Nah, ya. ya itu. Jadi nanti kalau misalnya para fruiters mau Request bahan tema, obrolan. Ya, bahan obrolan apa? Masukin ke di komentar ya, komentar Di IG komentar. Fruit Laundry. Masukin nanti sama Mang Mimin nanti dikumpulin. Dikumpulin nanti. Dikoclokin kayak yang warisan. Tema mana dulu gitu. Iya. Oke, dan jangan lupa buat para fruiters juga bikin pertanyaan-pertanyaan yang kerennya ya. Iya. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan masuk ke kuis. Kuis itu apa? Ulangan artinya. Kuis itu ulangan artinya. Artinya teman-teman harus menyimak dari awal hingga akhir. Nah, nanti ada ulangannya. Ketika ulangan soalnya dipertanyakan,
jawaban yang terbaik atau bahkan pertanyaan terbaik, itu yang akan mendapatkan hadiah. Insya Allah hadiahnya berkah untuk di bulan Ramadan. Jadi jangan kemana-mana ya para Bruters. Setelah acara ini Bentar lagi kita akan quiz. Mudah-mudahan dari obrolan sore hari ini kita tentang Sendal Capit, kita bisa menjadi kita bisa mengambil hikmah. Iya, mendapat ilmu dari Sendal Capit ya. Tapi jangan mengambil Sendal Capit. Jangan. Cukup ambil hikmah aja. Ambil hikmahnya Cukup aja. ambil hikmah dari Sendal Capit, tapi jangan mengambil Sendal Capit. Apalagi Sendal Capit punya orang lain. Bisi kejepit. Fisik ya. Gak bahaya itu bahaya. Oke, Beba. Terima kasih pisan. Semoga teman-teman sehat semua walaupun corona masih merajalela. Kita jangan takut karena kita punya Allah. Oke. Ya. Ya. Apa nih? Seperti biasa ya, saya jangan lupa buat para Bruters cerdas, tidak hanya Kompas lalu broadcast. Oke. Tapi cerdas tetap harus ngikutin sharing dan sharing di acara ngomel. Biar pikiran kita luas. Ya. Ngobrolkan bari menang Ilmu. Oke, Beba, hatur nuhun. Aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.